Tentara bayaran Wagner Group berani melakukan pemberontakan terhadap Rusia, walaupun akhirnya mereda karena bela Rusia. Siapa sebenarnya Wagner? Pasukan yang berani melawan Putin dan Rusia. Wagner Group adalah sebuah jaringan perusahaan milik swasta asal Rusia. Semula Wagner didirikan oleh Prigozhin sejak 1 Mei 2014. Prigozhin adalah orang dekat Presiden Putin. Prigozhin mulanya adalah bekas narapidana yang pernah menjual hotdog di pinggir jalan. Kini ia menjadi pemilik perusahaan catering besar yang dikontrak untuk menyediakan makanan bagi pemerintah dan pasukan militer Rusia, hingga kerap dijuluki Putin's Chef. Relasi antara Wagner dan Rusia terbilang cukup kompleks. Laporan dari peneliti senior Konsil Luar Negeri Jerman, Andreas Ras, Wagner Group tidak terintegrasi di Rusia dan di negara lain sehingga menjadikannya tidak eksis secara de jure atau secara hukum. Hukum di Rusia hingga saat ini juga melarang perusahaan militer swasta. Meski demikian, pada Desember 2022, Wagner Group didaftarkan sebagai sebuah entitas legal, sebagai perusahaan konsultan, dan membuka kantor pusat yang megah di Saint Petersburg, Rusia. Meski tidak diakui secara resmi, jejak Wagner tak pernah bisa dilepaskan dari aksi militer Rusia selama 1 dekade belakangan. Kiprah Wagner di medan pertempuran dimulai sejak 2014 pada babak awal invasi Rusia ke Ukraina, yaitu pencaplokan Crimea. Wagner setidaknya terlibat dalam 2 perang sipil, yakni perang sipil di Suriah dan perang sipil Libya. Pada 2015, Wagner diterjunkan membantu rezim Bashar al-Assad. Diketahui sebelumnya bahwa Assad adalah sekutu dekat Putin. Kremlin pun akhirnya menerjunkan pasukannya ke Suriah tak lama setelah Wagner masuk. Di Libya, keterlibatan Wagner sejak 2019 dalam perang sipil melawan pemerintahan Fayez Sarraj dipandang sebagai bagian perluasan pengaruh Rusia di Afrika Utara dan Timur Tengah. Pada akhir Mei 2023, Wagner mengklaim merebut Bakhmut dari tangan pasukan Ukraina setelah bertempur berbulan-bulan. Namun kemenangan tersebut menelan banyak kerugian bagi Wagner. Diperkirakan 20.000 hingga 30.000 pasukan Wagner tewas selama pertempuran. Meski demikian, Wagner tidak hanya dikenal karena memenangi pertempuran. Mereka juga disorot atas kekejaman dan kejahatan perang di berbagai tempat mereka beroperasi. Pada 2021, Wagner digugat terkait kasus pemenggalan kepala seorang warga Suriah tahun 2017. Kemudian pada Oktober 2021, PBB melaporkan bahwa Wagner melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual di Republik Afrika Tengah. Wagner juga diduga berada di balik pembantaian di Bucha, Ukraina pada Maret 2022. Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Internasional 1989 telah melarang pasukan bayaran. Namun Wagner membuktikan mereka bisa hidup dan berkembang di ranah abu-abu. Berawal dari 5.000 prajurit paramiliter berskala kecil pada 2014, Wagner telah menjelma menjadi pasukan dengan 50.000 anggota dengan alat tempur lengkap pada 2023. Ketidakmampuan PBB menjaga perdamaian dunia ditengarai turut mendorong terciptanya kebutuhan atas jasa penyedia keamanan swasta seperti Wagner. Tanpa keharusan akan pengakuan, sejumlah negara pun memanfaatkan mereka untuk menyelesaikan berbagai kepentingan secara diam-diam. Namun eksistensi di ranah abu-abu membuat mereka menyulitkan pertanggungjawaban atas kejahatan mereka.